Proses sholat berjamaah ini punya pengaruh besar. Walaupun saya katakan tadi belum. Makanya kan ini masjid ini sudah punya jamaah belum? Jamaah masjid, bukan jamaah sholat. Beda nggak? Ya, saya sampaikan di beberapa masjid itu. Bedakan jamaah sholat dengan jamaah masjid. Kalau jamaah sholat itu artinya dia memang menjadi jamaah di masjid itu. Apa fungsinya? Karena kalau sudah jamaahnya terus kita intens ketemu, ya, itu nanti fungsinya ketika kita meninggal, kita akan disolatkan oleh jamaah. Ya, bedakan antara jamaah sholat, ya, jamaah sholat dengan sholat berjamaah. Kalau jamaah sholat dia rutin di situ. Karena ada sebagian masjid taklimnya ramai, banyak. Begitu ada yang meninggal, yang sholatnya dikit. Nah, dulu di Masjid Nabawi itu, zaman dulu itu di absen. Ada nama-nama jamaah itu. Karena memang untuk apa? Data itu untuk menguatkan, karena masjid ini berarti banyak yang bertanggung jawab. Karena ada orang mampir doang kan? Ya, dari mana datang mampir, dia pulang. Nggak tahu tuh siapa di kanannya, siapa di kirinya. Nah, kekuatan ini hilang pada kita ini. Ya, apalagi tidak sholat berjamaah. Sekarang ada yang meninggal, Pak Amri meninggal. Antum kenal Pak Amri? Yang kenal ketika sholat berjamaah. Ya, saya kenal sama Pak Amri karena sholat berjamaah juga ikut taklim, semakin dekat. Ada nggak yang nggak kenal sama Pak Amri? Ada. Itu. Jadi fungsi jamaah masjid itu adalah yang akhirnya itu punya peran ketika nanti dia meninggal. Karena sudah pernah saya bahas, sebanyak jamaah yang menyolatkan itu lebih baik. Ketika orang meninggal, ya, makanya ada salah satunya itu adalah kalau orang disolatkan oleh 40 yang menyolatkan dan dia ikhlas, ya, wajabat alaihil jannah, wajib si mayit itu masuk surga. Gampang gak nyari 40 yang ikhlas? Nolatik dia, Allah sholat banyak, tapi belum tentu dia ikhlas. Apa tidak ikhlasnya? Ya, ada kemungkinan, tapi kalau kenal, Masya Allah, lebih menguatkan. Makanya kita harus punya minimal, punya jamaah sholat itu 41. Karena satunya bakal mati. 40 yang nyolatin. Jadi kalau udah mati satu, nyari lagi tuh satu lagi tuh. Ini penting karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini bisa masuk surga belum tentu dengan amal kita. Dengan doa-doa orang lain. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. Marilah sambil menunggu dengan Ustaz. Allahumma salli wa sallim wa barik
يا رب بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الرحمن والثقل والبريق من ومن عجم. يا ربي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هام من الأحوال المتهم. لم يختلف الله مطلقا أبدا ومن تداب أهلا بمدى الزمن. يا نفس لا تقنطي من سرتي عظما إن الكبائر في القرآن كالأمم. والصبي ثم التبيعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والحكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pagi ini bahwa kita Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang selalu memberikan berbagai nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang paling utama dari segala kewajiban itu adalah salat. Rasul menyatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflah wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi syai'an qala rabbu azza wa jalla unduru hal li abdi min tatawu'in fayukammalu biha man taqasa minal faridah summa takunu sairu a'malihi ala hadi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab pada hamba di hari kiamat itu adalah amal tentang sholatnya. Makanya sesibuk apapun yang dilakukan oleh kita, jangan sampai sholat ditinggalkan. Sholat ini kan amalan yang gampang. Gampang dikerjain, gampang ditinggalin. Ya. Apa sih susahnya sholat apa? Nggak ada kan ya? Kecuali mungkin rakaat pertama sama rakaat kedua bacaannya beda. Duhur sama asar bacaannya beda. Mungkin itu agak susah. Ini kan sholat bacaan duhur, asar, maghrib, isya, subuh sama nggak? Sama, yang beda cuma niat. Ya, cuma niatnya aja yang beda. Inilah amalan yang paling pertama dihisab. Fa'in saluhat faqad aflah wa anjah. Kalau salatnya itu adalah sempurna, maka dia telah mendapat kemenangan dan keselamatan. Jadi makanya orang yang tidak sholat di dunia aja dia tidak menikmati hidup sebetulnya. Ya, apa buktinya? Coba antum sekali-kali tinggalin sholat, pasti tidak nyaman hidupnya. Antum bayangkan yang tidak sholat, pasti tidak nyaman. Kelihatannya doang, ya, kelihatannya doang seperti hidupnya enak.
Sebetulnya tidak. Gitu ya. Jadi kalau orang sholatnya itu baik, sempurna, aflah. Aflah itu ismu tabdil dari falah. Kalau kita dan hayya 'alal falah, ya, mari menuju kemenangan. Ya. Kalau ini adalah aflah itu ismu tabdilnya, berarti dia sebagai pemenang. Makanya orang tidak sholat itu dia tidak akan pernah menang. Ya, tidak akan pernah menang karena ketika orang sholat diajak hayya 'alal falah. Saya memang belum dapat secara teks itu. Dulu waktu di Turki itu kan seluruh sholat itu diterjemahkan ke bahasa Turki. Azan juga sama, tapi ketika hayya 'alal falah itu tidak diterjemahkan. Karena kalau diterjemahkan itu adalah bahaya. Karena dikatakan hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi itu katanya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Turki. Ini kalau di azan diterjemahkan gimana biar orang paham gitu. Ya, orang Indonesia paham nggak hayya 'alal falah? Ya, bisa paham, bisa enggak. Kalau dia paham hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kan orang semua pengen menang. Ya. Jadi kalau kita ini hidup pengen menang, pengen selamat, aflah wa anja, salah satunya adalah jangan sampai kita meninggalkan sholat. Itu pun sholatnya harus sempurna. Ya sudah tentu berusaha, ya. Makanya upaya kita sempurna sholat itu dengan berjamaah, ya. Upaya sempurnanya kita sholat itu dengan berjamaah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Kalau sholat kita ini adalah rusak, khaba wa khasira, maka berarti dia dalam kerugian. Ini yang sholat saja, yang sholat, ya, dia sholat tapi sholatnya fasadat, khaba wa khasira, dalam kerugian. Boleh nggak orang tidak sholat? Boleh kalau gila. Orang yang boleh tidak sholat itu orang gila atau orang mabok. Makanya kalau orang nggak sholat hati-hati. Dia punya sifat itu, gitu ya. Kan logikanya begitu ya. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Salah satu ibadah yang paling utama adalah sholat. Dan kalau dia sholat, lalu sholatnya itu adalah sempurna, maka dia akan menjadi pemenang. Nah. Dan boleh orang tidak sholat kalau dia gila, ya. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an, qala Rabb azza wa jalla. Kalau orang waktu sholat wajib itu tidak sempurna, ketika kita sholat kita tidak sempurna, nanti ketika dihisab di yaumil qiyamah, qala Rabb, Allah berkata, undur hal li abdi min tatawu'in. Nah, ini sholatnya tidak sempurna dia. Nah, coba ada enggak dia amalan sholat sunnahnya?
Ya. Ada enggak dia amalan sholat sunnahnya? Untuk apa? Fayukammal biha man taqassa minal faridah. Sholat sunnahnya itu untuk menyempurnakan dari kekurangan sholat wajib. Pertanyaannya begini kawan, kita sholat wajib suka kurang apa enggak? Antum yakin sholatnya sempurna? Minimal kita ya harus sedikit khawatir lah kira-kira ya. Harus sedikit khawatir bahwa sholat kita kurang sempurna. Nah, untuk supaya tidak merasakan ada ketidaksempurnaan, seperti tidak mungkin kita tidak melakukan yang sunnahnya. Qobliyah au ba'diyah au jamaah. Jamaah itu hukumnya apa jamaah? Jamaah itu sunnah muakkadah. Maka kesempurnaan dari kekurangan sholat wajib kita bisa kita tambal dengan qobliyah dan ba'diyah, dan juga kita tambal dengan berjamaah. Bapak pernah nggak sholat zuhur 6 rakaat? Hah? Kalau Bapak sholat sendirian pernah nggak 6 rakaat? Tanpa sadar. 2 apa 3 ya? Ketika bilang 2 apa 3, Bapak ngambil berapa? 2 kan? 2. Padahal udah 3. Ketika Bapak sudah 4 apa 3 ya? Padahal sudah 4. Bapak ambil 3. Berarti sholat zuhurnya berapa? 6 rakaat. Makanya jangan nekat dah sholat sendirian. Jadi kalau seumur kita ini ya, sholat sendirian itu namanya nekat. Karena kemungkinan lupa rakaat ya. Iya. Nah, karena ada kemungkinan juga kita ini tidak sempurna sholatnya, ya, ada kemungkinan, dan kemungkinan itu sangat besar. Kemungkinannya sangat besar. Maka seperti kita tidak mungkin tidak jamaah untuk kesempurnaan sholat kita. Maka seperti kita tidak mungkin meninggalkan qobliyah dan ba'diyah. Untuk apa? Untuk kesempurnaan. Ini menjadi renungan tersendiri. Karena bagaimanapun kemungkinan kita lupa ya, yang namanya sholat sendirian itu lebih besar. Kalau berjamaah kecil kemungkinan. Ya. Walaupun pernah ada kasus di sini pernah, ya, ketika makmum subhanallah supaya 4 rakaat, tapi imam masih bangun aja. Pernah dengar ya? Ya. Itu saja masih terjadi berjamaah tuh, beda antara imam dan makmum. Apalagi wah, udah kacau dah kalau sendirian dah. Ya, kemungkinan kita kelirunya lebih besar. Ya. Makanya Allah Rahman Rahim, Ghafur. Ada kemungkinan hambaku salat wajibnya intaqoso au tidak sempurna. Tapi Allah masih bertanya, apakah hamba ini sholat sunnah atau tidak? Artinya untuk menyempurnakan. Sumatakunu sari'u amali hadi. Nah, maka sholat sunnah itu menjadi kesempurnaan dalam
melengkapi tadi yang kemungkinan kurang. Ya, jadi kalau memang tidak sangat terpaksa Bapak tidak sholat berjamaah, itu masih. Tapi kalau kita menganggap sholat berjamaah itu adalah biasa saja, nah ini masalah. Karena tadi apa ilatnya? Ilatnya kemungkinan kita sholatnya itu tidak sempurna. Besar sekali. Ya, besar sekali. Apalagi kita dianjurkan untuk sholat berjamaah dan sholat qobliyah dan ba'diyah. Karena memang karakter manusia itu begitu lemah menikmati sholat saja. Bayangkan kita sedang sholat aja masih banyak ingat yang lain. Nah kalau berjamaah, keadaannya akan tertutupi dengan banyaknya tadi. Tidak mungkin kalau banyak lupa semua. Kalau sendirian, kemungkinan lupa. Nah, ini ya. Jadi hadis ini memberikan pelajaran kepada kita al-hasu 'alal ada'il faradid wa itqaniha. Kita diupayakan untuk melakukan yang wajib seyakin-yakinnya. Jadi jangan sampai sholat itu kita tinggalkan. Wal ihtimam bimusahihatiha wa tarku mafsadatiha. Kita sudah tentu berupaya menyempurnakan sholat kita dengan sebaik-baiknya. Menyempurnakan sholat kita sebaik-baiknya. Sampai hari ini sudah merasa baik belum sholat kita? Belum. Makanya lakukan ini sampai mati. Ya. Kalau sudah mati, selesai sudah. Ya. Kalau kita menyadari memang tidak sempurna, lakukan. Hatta ya'tiyakal maut. Sampai hatta ya'tiyakal yakin kalau dalam hadis. Sampai kamu yakin. Yakin itu artinya sampai mati. Kalau sudah mati sholat enggak? Enggak. Disolatin mah. Ya. Jadi teori sholat itu begitu. Ya. Walaupun kita merasakan seperti sholat tidak khusyuk, sholat tidak sempurna, lakukan. Ya. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai kamu yakin. Yakin di sini mengatakan al-maut. Kalau sudah mati ya sudah. Kita tidak sholat lagi, bahkan disolatkan. Al-haddu 'alal iksar minan nawafil. Nah, karena kita menyadari sholat wajib kita kurang sempurna, ya, maka dianjurkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ya. Jadi sebetulnya ketika anjuran sholat sunnah itu dalam rangka menyempurnakan sholat wajib, karena memang ada kemungkinan sholat-sholat wajib kita tidak sempurna. Walaupun hukumnya sunnah tadi, ya, tapi sunnah ini memiliki satu kekuatan yang luar biasa karena kita sendiri menyadari sholat wajib kita tidak sempurna. Logikanya kan seperti kita tidak mungkin meninggalkan sholat sunnah, baik qobliyah ataupun ba'diyah. Antum kalau sholat duhur jam 2 qobliyah enggak?
Sholat duhur jam 2. Qobliyah duhur nggak? Kecil kemungkinan. Ya, udah sholatnya terlambat, gitu kan ya? Kemungkinan tidak melakukan qobliyah, apalagi ba'diyah. Nah, maka bisa jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekacauan hidup kita ini karena sholat kita juga. Ya, kekacauan hidup kita ini karena juga sholat kita yang belum sempurna. Litakuna jabirata li khilalil faraid alladzi la yakhlu minhu illal fadlin nadir. Jadi kenapa kita harus memperbanyak sholat sunnah? Karena tadi kemungkinan sholat wajib kita tidak sempurna. Maka seperti tidak mungkin kita tidak sholat berjamaah, dan seperti tidak mungkin kita tidak melakukan qobliyah dan ba'diyah. Karena faktanya sholat yang kita lakukan itu tidak sempurna. Makanya diantaranya lagi adalah begitu assalamualaikum, assalamualaikum, kita beristighfar. Kenapa beristighfar? Ada yang mengatakan karena dalam sholat kita juga masih ada keliru, maka minta ampun kepada Allah. Sholat itu perbuatan baik apa bukan? Mestinya bukan istighfar. Logikanya orang beristighfar itu kalau apa? Kalau melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ini setelah melakukan kebaikan. Karena tadi ada kemungkinan, dan kemungkinannya besar. Ya, kemungkinannya besar kalau kita sholat tidak sempurna. Belum lagi kalau lihat adab-adab yang lainnya. Ya, adab-adab sholat yang lainnya, misalkan kesempurnaan sholat kita supaya safnya rapat dan lurus, ya kan? Supaya safnya rapat dan lurus. Coba Bapak perhatikan, apalagi sholat kita ini ada bocah sholat, habis itu bocah kita udah sholat ya kabur, safnya putus. Ya, coba perhatikan, masya Allah. Ya, kesempurnaan sebelum sholat saja yang sebetulnya itu secara dohir tidak ada kesulitan kita untuk apa? Meluruskan saf dan merapatkan saf. Susah apa susah itu? Susah itu. Merasakan saf lurus dan rapat itu mungkin waktu di Masjidil Haram aja itu. Sampai mau ruku sujud susah betul itu. Ya. Ini aja menjadi bagian yang harus disempurnakan. Ya. Padahal apa kesulitan kita merapatkan dan meluruskan saf tadi? Belum lagi ya kekhusyuan kita ya dipengaruhi oleh kemampuan imam. Misalkan imam itu kalau imamnya itu suaranya enak, suaranya bagus, enak nggak? Enak. Tapi kalau suaranya kurang nyaman, enak nggak? Padahal kita sendiri suaranya tidak sebagus dia, tapi kita bilang nggak enak nih suara imam. Padahal kita sendiri kalau jadi imam belum tentu sebagus dia. Tapi suasana itu mengundang kurangnya nyaman. Coba Anda perhatikan. Ya.
Antum ketika berjamaah dengan imam yang hafid, dengan suara yang enak, Masya Allah. Padahal antum sendiri, kita sendiri nggak punya kemampuan itu. Begitu ada imam yang suaranya tidak memiliki itu, antum bilang, payah nih imam. Padahal suara ente juga lebih jelek dari itu. Gitu ya. Maka Masya Allah, ya, suasana kenikmatan sholat ini memang di samping harus kita kuatkan dalam diri kita, di luar juga harus kita siapkan. Perlu ruangan yang tidak panas. Coba itu kalau suaranya panas, enak gak sholat? Gak enak. Perlu ruangan yang segar, ya, hembusan AC yang nyaman, kira-kira gitu ya, untuk menikmati kenikmatan sholat tadi. Makanya menjadi penting buat kita ini, ketidaksempurnaan sholat kita memang harus didukung, ya, harus didukung baik dalam diri kita atau di luar diri kita. Pakaian kita, ya, antum ada yang sholat di depan antum pakai kaos partai lagi, itu juga pemilu 5 tahun yang lalu, ya, ada pengaruhnya nggak? Ada. Mau nggak mau ya, ini kaos partai kebaca sama antum, ya. Ada gambar Prabowo itu yang 5 tahun yang lalu. Nah, maka dalam berpakaian juga kita harus menyesuaikan, karena sangat pengaruh terhadap suasana sholat. Maka tetap walaupun keadaannya bagaimana, kita berupaya untuk sholat, ya, lakukan sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita, ya. Maka kita upayakan masjid kita ini untuk bisa menjadi nyaman ketika kita sholat, ya. Hambalnya sudah nyaman, ya, terus kita berupaya, ya. Karena kita terlalu lemah menikmati sholat ini. Sudah dalam diri kita lemah, kemudian di luar diri juga kita lemah, panas dan lain sebagainya. Maka harus menyempurnakan baik dalam diri kita atau di luar diri kita. Karena inilah amalan yang paling utama dan dia akan dihisab ketika di hari kiamat pada awal perhisaban. Amal kita ini banyak sesuai dengan profesi kita. Antum sebagai pedagang yang jujur, Masya Allah, ya, itu bai'un mabrur, pedagang yang di dalamnya banyak kebaikan. Antum sebagai pegawai yang jujur, ya, Masya Allah. Tapi itu semua kembali kepada amal yang pokok, sholat atau tidak. Kan ada orang bilang dia orangnya baik, jujur, dermawan, tapi tidak sholat. Ada nggak begitu? Ada. Walaupun akhirnya yang sholat juga ada, yang belitnya juga luar biasa ada, itu mestinya nggak nyambung itu, ya. Mestinya kalau orang sholat beriman itu tidak mungkin dia pelit. Faktanya ada juga, ya. Mana yang lebih baik? Sholat medit enggak sholat tapi dermawan, mana lebih baik? Ayo coba, ya. Dia tidak sholat tapi dermawan. Ini muslim nih, jangan bicara kafir, jangan. Muslim, tidak sholat tapi dermawan. Tapi dia sholat tapi koret bakhil. Mana lebih baik? Ada yang mengatakan dermawan, ya. Ada yang mengatakan dermawan. Tapi kembali kepada perintah sholat itu, kalau dia sholatnya baik, amalan yang lain baik. Tapi kalau dia amalan yang lain baik tapi sholatnya tidak baik,
tidak baik, fasadat semuanya. Nah, makanya kembali kepada kita, pokok dalam hidup ini adalah amaliyahnya sholat. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam perintah sholat itu aqimus sholah wa atuz zakat. Itu ada beberapa ayat, 30 lebih dengan berbagai bentuknya. Kenapa? Hubungan sholat itu dengan Allah, wa atuz zakat hubungan manusia dengan manusia. Maka dipahami menunaikan zakat itu dari perintah setelah sholat dan zakat itu bukan pengertian zakat secara syariat adalah membersihkan harta kita. Makanya tidak mungkin kita setiap pagi tidak berinfak. Karena dalam rangka apa tadi? Aqimus shalah wa atuz zakat. Termasuk hadis yang sering saya sampaikan, ya. Setiap subuh itu ada 2 malaikat dan dia berdoa, Allahumma ati munfikon khalafan, Allahumma ati mumsikan talapan. 2 malaikat ini subuh berdoa, ya Allah berikanlah kepada yang berinfak gantinya dan hancurkan kepada yang tidak berinfak hartanya. Itu jelas itu. Mengaitkan apa tadi? Hubungan manusia dengan Allah sebaik-baiknya dengan sholat, dan hubungan manusia dengan manusia membersihkan hartanya dengan berinfak. Itu gambarannya, ya. Kesempurnaan hidup kita ini adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Jadi jangan sampai sholatnya rajin, meditnya juga kencang. Ya. Juga tidak mungkin dia menjadi dermawan tapi tidak sholat. Maka supaya seimbang antara hubungan kita manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa juga kita dianjurkan untuk berjamaah? Dalam berjamaah itu ada hubungan manusia satu dengan lainnya. Antum pendatang lah, pendatang. Ya. Kalau antum tidak sholat berjamaah, kecil kemungkinan kenal sama orang banyak. Kalau di perumahan itu, orang banyak ketemu tetangganya itu di mana? Di masjid. Ya. Dia kenal dengan orang di sekitarnya itu adalah ketika dia menjadi ahlul masjid. Sama dengan kita ini, ya. Walaupun itu juga belum bisa mendekatkan kita, karena kenal dengan orang itu bukan sekedar kenal, ya. Walaupun saya katakan kebersamaan dalam sholat berjamaah juga belum bisa mentaklifal qulub, belum bisa mengikat hati. Baru bisa lebih mengikat hati itu setelah sholat berjamaah, lalu ada taklim seperti ini. Ya, karena interaksinya lebih lama. Kalau ketika sholat kan kita egois. Kalau sudah Allahu Akbar, kita sudah tidak lagi memperhatikan yang lain. Makanya Assalamualaikum, siapa di sebelah kanan kita? Assalamualaikum, siapa di sebelah kiri kita? Itu mulai ada perhatian ketika kita sholat berjamaah. Kalau antum sholat sendirian, Assalamualaikum, siapa di sebelah kanan kita?
Nggak ada. Assalamualaikum sebelah kiri, nggak ada. Maka kekuatan kita menikmati sholat berjamaah ini pun belum, saya melihat belum ta'liful qulubnya belum sempurna. Akan lebih sempurna kalau ada taklim. Itu pun belum sempurna juga. Kalau habis taklim nggak ngopi bareng. Coba antum perhatikan. Ya, akan semakin akrab ya setelah berjamaah, lalu taklim, lalu ngopi bareng. Itu pun belum sempurna juga, kecuali kalau merokok bareng. Coba antum perhatikan coba. Ini fakta ya. Ya. Fakta. Ya. Walaupun saya tidak menyuruh antum merokok, tidak. Tapi fakta ada kelompok perokok itu lebih solid gitu. Ya. Kalau habis sholat langsung pulang. Kalau habis sholat ada taklim, ada interaksi. Habis sholat ada ngopi, ada interaksi. Habis sholat ngopi terus merokok. Pulangnya rada siang itu. Nah, terlepas itu, tapi faktanya kan ada orang udah nggak demen ngumpul, pulang aja dia. Ya, tidak ada rasa interaksi. Ya, ada orang kalau ngumpul nggak nyaman, pengennya. Ya, kalau sudah seumur kita ini ya harus banyak ngopi bareng lah. Iya, bisa ketawa-ketawa. Ya, nah, proses sholat berjamaah ini punya pengaruh besar. Walaupun saya katakan tadi belum. Makanya kan ini masjid ini sudah punya jamaah belum? Jamaah masjid, bukan jamaah sholat. Beda nggak? Ya, saya sampaikan di beberapa masjid itu. Bedakan jamaah sholat dengan jamaah masjid. Kalau jamaah sholat itu artinya dia memang menjadi jamaah di masjid itu. Apa fungsinya? Karena kalau sudah jamaahnya terus kita intens ketemu, ya, itu nanti fungsinya ketika kita meninggal, kita akan disolatkan oleh jamaah itu. Ya, bedakan antara jamaah sholat, ya, jamaah sholat dengan sholat berjamaah. Kalau jamaah sholat dia rutin di situ. Karena ada sebagian masjid taklimnya ramai, banyak. Begitu ada yang meninggal, yang sholatnya dikit. Nah, dulu di Masjid Nabawi itu, zaman dulu itu di absen. Ada nama-nama jamaah itu. Karena memang untuk apa? Data itu untuk menguatkan, karena masjid ini berarti banyak yang bertanggung jawab. Karena ada orang mampir doang kan? Ya, dari mana datang mampir, dia pulang. Nggak tahu tuh siapa di kanannya, siapa di kirinya. Nah, kekuatan ini hilang pada kita ini. Ya, apalagi tidak sholat berjamaah. Sekarang ada yang meninggal, Pak Amri meninggal. Antum kenal Pak Amri? Yang kenal ketika sholat berjamaah. Ya, saya kenal sama Pak Amri karena sholat berjamaah juga ikut taklim, semakin dekat. Ada nggak yang nggak kenal sama Pak Amri? Ada. Itu. Jadi fungsi jamaah masjid itu adalah yang akhirnya itu punya peran ketika nanti dia meninggal. Karena sudah pernah saya bahas, sebanyak jamaah yang menyolatkan itu lebih baik. Ketika orang meninggal, ya, makanya ada salah satunya itu adalah kalau orang disolatkan oleh 40
yang menyolatkan dan dia ikhlas, ya, wajabat alaihil jannah. Wajib si mayit itu masuk surga. Gampang gak nyari 40 yang ikhlas? Nolati, ya Allah sholat banyak, tapi belum tentu dia ikhlas. Apa tidak ikhlasnya? Ya, ada kemungkinan. Tapi kalau kenal, masya Allah, lebih menguatkan. Makanya kita harus punya minimal punya jamaah sholat itu 41. Karena satunya bakal mati. 40 yang nyolatin. Jadi kalau udah mati satu, nyari lagi tuh satu lagi tuh. Ini penting karena jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini bisa masuk surga belum tentu dengan amal kita. Dengan doa-doa orang lain. Ya. Makanya 3 ini yang harus kita siapkan. Idza mata ibnu adama in qata ila min shadaqah jariyah au ilmin yuntabu au waladin shalih. Inilah yang akan menguatkan kita ketika nanti kita sudah meninggal. Apa sedekah kita ketika kita hidup ini yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal? Apakah ilmu yang kita ketahui bermanfaat lalu dimanfaatkan oleh orang lain? Jadi apa yang Bapak miliki, ilmu yang Bapak miliki itu usahakan dikasih tahu kepada yang lain. Diajarkan. Untuk apa? Untuk supaya kalau kita mengajarkan tadi lalu diamalkan, pahalanya terus mengalir. Yang terakhir adalah anak soleh. Ya. Kalau sekarang kita masih hidup, kita bisa nyari amal sebanyak-banyak. Kalau sudah mati kan nggak bisa gitu. Harus ada transfer dari yang hidup. Maka inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa menguatkan masjid ini sebagai sholat berjamaah, sekaligus apa? Sekaligus menguatkan bahwa ini jamaahnya jelas. Bukan sholat berjamaah saja, tapi jamaahnya harus jelas. Untuk apa? Untuk nanti. Ya, kalau memang yang demen tahlilan, nanti tahlilannya juga didoakan. Dan begitu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz yang mendengarkan pengajian yang tadi disampaikan untuk kita, mudah-mudahan berkah yang kita sampaikan kita bisa memiliki dan manfaat untuk kita sehari-hari. Mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Wa Wa ana abduka. abduka. Wa ala ahlika. Wa ana ala Wa ahdika. wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. Aqulu laka. Aqulu a'udzu Insani ma sana'tu. min syarri ma sana'tu. Aqulu laka. Aqulu laka Binikmatika alayya. bi ni'matika alayya Wa aqulu dhambi. wa aqu bi dhambi Faghfirli. faghfirli Fa innahu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.